Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah berkenan untuk hadir dan bergabung di dalam ibadah raya bersama kami Aperon Ministry secara tatap muka. Hari ini ibadah disertai perjamuan Tuhan dan juga Bapak Mama jemaat Tuhan dari berbagai penjuru Indonesia dan dunia juga yang ikut ibadah online. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Coba lihat di kanan kiri Bapak Ibu Saudara dulu yang ada di tempat ini, masih sehat, kuat, masih diberkati, muka semangat, muka beriman, atau muka Yudas Iskariot, semua muka diberkati, amin. Bilang di kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihimu, bilang begitu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kelanjutan dari pembahasan yang saya sudah sampaikan, khususnya di dalam minggu ini, di dalam siaran langsung, ibadah doa pergumulan kesembuhan, setiap malam di Facebook kita sedang belajar dari Kejadian pasal 39. Kejadian 39, peristiwa yang dialami oleh Yusuf waktu Yusuf di rumah Potifar. Dan sepanjang minggu ini kita eksposisi ayat demi ayat. Saya percaya kisah ini sudah sangat sering kita dengarkan. Karena itu kita akan lihat bersama-sama. Kita sudah sampai di Kejadian 39 ayat 7-12. Sebelum kita baca, coba semua perhatikan ke depan dulu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 di tempat ini yang mau sharing atau saudara sampaikan apa yang saudara pelajari, apa yang Bapak Ibu terima dari kisah Yusuf selama dengar tentang Yusuf. Kira-kira pelajaran apa atau nilai apa yang Tuhan ajarkan pada kita dari pengalaman Yusuf? 1-2 orang bisa share mungkin? Silakan, tidak usah takut, tidak usah jelaskan pada mulanya Allah menciptakan, bukan. Jelaskan apa yang, share saja apa yang Bapak Ibu pelajari dari hidup Yusuf. Bisa? Coba katakan ya, silakan. Yusuf punya karakter yang baik. Nah itu amin, itu betul sekali. Makanya dia selalu berhasil, makanya dia Tuhan angkat jadi Perdana Menteri. Tuhan sudah uji dulu karakter dia. Yang berikut. Ya silakan Ibu Dokter. Integritas, luar biasa. Nah tentu ada banyak pelajaran, ada banyak nilai-nilai baik yang kita dapatkan, yang bisa kita praktekkan dari kehidupan Yusuf. Tapi saat hari ini, kita lihat, karena kita sampai di bagian Kejadian 39, 7-12, peristiwa waktu Tante Poti, atau istilah kita sekarang sespoti, ya. Teo atau Teo Poti, goda Om Ucup. Nah karena itu tema khotbah hari ini adalah hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu catat ini, hidup dalam kekudusan. Kekudusan seksual kita itu menentukan berkat dan keberhasilan kita di masa depan. Amin. Our sexual holiness, kekudusan seksual kita ini sangat penting. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang sukses di dalam karirnya, banyak orang yang melayani Tuhan dipakai dengan luar biasa, tetapi jatuh di area ini, betul atau benar? Gagal di dalam area ini atau bicara soal seksual. Hancur, selesai. Sebelum Yusuf jadi Perdana Menteri, sama-sama katakan sebelum Yusuf jadi Perdana Menteri. Sebelum Yusuf dipromosi Tuhan sukses, melihat rencana Tuhan digenapi, Tuhan uji Yusuf terlebih dahulu dengan godaan istri Potifar. Dan ada seorang hamba Tuhan katakan seperti ini. Karena keberhasilan Yusuf menang atas godaan istri Potifar, makanya Tuhan percayakan dia jadi Perdana Menteri. Amin. Ada banyak proses tentu, mulai dari sumur, mulai dari dijual jadi budak, kerja di rumah Potifar, semua berhasil. Lalu salah satu ini, waktu dia menang, waktu dia berhasil kuat bertahan dalam godaan,
khususnya godaan dari istri Potifar, maka Yusuf jadi Perdana Menteri. Kita lihat sudah, Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Kalau bicara soal kekudusan, maka Bapak Ibu, kalau saya khotbah ini bukan berarti saya sempurna. Bukan berarti ada di antara kita yang sempurna. Saya hakimi Bapak Ibu. Saya menilai, mau mengajari Bapak Ibu Saudara karena saya sudah sempurna, bukan. Saya percaya banyak di antara kita bergumul juga dalam area ini. Banyak di antara kita yang masa lalu kita hancur. Kehidupan seksual kita betul-betul melukai hati Tuhan. Karena itu, kita sama-sama melihat dan kita berdoa, berusaha untuk bisa melakukan firman ini. Amin. Pada kita masing-masing. Karena saya akui, saya belum sempurna. Tidak sempurna. Harus terus jaga hidup. Ada di sini yang sempurna, bisa angkat tangan. Yang saudara tidak pernah jatuh atau tidak pernah bergumul di dalam area seksual. Coba angkat tangan. Atau saudara bisa berdiri. Supaya ketemu semua lihat live streaming. Langsung foto. Ada? Tidak ada. Semua kita bergumul di area ini. Karena apa? Ini kita belum lihat ayat dasar ayat kita. Tetapi Bapak Ibu perhatikan. Jangankan kita berzina, berhubungan dengan orang yang bukan pasangan kita. Yesus katakan seperti ini. Kita lihat, lalu kita mengingini saja. Itu sudah dosa atau belum? Dosa. Ini standar kekudusan Tuhan yang luar biasa. Bilang di kanan kiri Bapak Ibu Saudara, jangan lia-lia, bilang begitu. Kejadian 39, 7 sampai 12. 1, 2, 3. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu perhatikan ini, Yusuf digoda. Sama-sama katakan Yusuf digoda. Istri Potifar berusaha untuk mengajak Yusuf tidur bersama, tapi Yusuf tolak godaan istri Potifar dan Yusuf keluar jadi pemenang. Yusuf tetap kudus dan Yusuf tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara Anda yang rindu untuk bertahan dalam godaan dan menjadi orang-orang yang menang dalam area ini? Coba angkat tangan. Saudara yang mau teladani Yusuf, yang mau hidup kudus. Amin. Saya percaya semua kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Saya dan saudara kita adalah makhluk seksual. All of us we are sexual being dalam bahasa Inggris. Seks adalah ciptaan Tuhan. Amin. Tujuannya apa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian, tujuan dari seks adalah reproduksi. Yang pertama, beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhi bumi. Yang kedua, rekreasi. Jadi ini dua. Ini tujuan dari seks. Seks bukan berarti dosa. Karena banyak orang yang tabu omong soal seks. Banyak orang yang merasa, saya tidak perlu omong ini. Saya tidak perlu katakan ini pada anak-anak saya. Seolah-olah bicara soal seks, itu tabu dan itu berdosa. Tidak boleh dikatakan. No, Bapak Ibu Saudara. Seks adalah berkat Tuhan. Amin. Pemberian Tuhan bagi kita untuk kita nikmati pada waktu yang Tuhan tentukan pada kita. Katakan haleluya.
bukan menurut waktu kita. Perhatikan ini. Karena itu Tuhan benci, sama-sama katakan Tuhan benci. Tuhan marah dan Tuhan benci kepada percabulan, kepada hubungan seks yang di luar dari batas yang Tuhan tetapkan, atau hubungan seks yang di luar rancangan Tuhan. Tuhan benci, Tuhan marah. Tuhan perintahkan kita, orang-orang percaya di dalam zaman kasih karunia ini, Tuhan perintahkan kita, anak-anak Tuhan di 2022 ini, untuk hidup di dalam kekudusan. Ini tema khotbah kita. Karena Yusuf jaga kekudusan, karena Yusuf tetap bertahan, makanya Yusuf menjadi orang yang menang. Amin. Dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan. Apa perintah Tuhan pada kita? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang pertama apa? Percabulan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata percabulan di dalam perjanjian baru, ini dipakai kata porneia. Apa? Porneia. Makanya dari porneia ini, sekarang kalau dalam bahasa Inggris kita tahu, bahasa Indonesia pornografi. Perhatikan ini. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagian berikutnya, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 15. Ada di PowerPoint. Bisa tampilkan 1 Korintus 6 ayat 15. Kita baca sampai ayat 17. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Sebelum lanjut, Bapak Ibu perhatikan. Kembali di slide sebelumnya. Paulus tulis seperti ini. Di dalam hikmat, di dalam terang Roh Kudus, Paulus tulis seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Perhatikan kalimat ini. Mengikatkan diri. Ada ya? Mengikatkan diri dengan siapa? Perempuan cabul. Mengikatkan diri dengan perempuan cabul. Dampaknya apa? Jadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi apa? Satu daging. Catat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hubungan seks itu bukan hanya bersatu secara daging atau fisik. Bukan hanya dua insan, laki-laki perempuan, yang secara fisik menjadi satu, bukan. Tapi hubungan seks itu mengikatkan jiwa, roh dari dua pribadi. Saya ulangi, hubungan seks itu mengikatkan jiwa dari dua pribadi. Menjadi apa? Satu. Karena itu Tuhan rancangkan supaya kita mengalami ini, kita melakukan hubungan seks di dalam pernikahan. Dengan siapa? Dua istri, dua suami, tiga istri, tiga suami. Satu. Karena begitu dua ini sudah bersatu, laki-laki perempuan bersatu menjadi satu daging, itu tidak bisa dipisahkan lagi. Bukan hanya diikat jasmani daging, bukan hanya bertemu secara fisik, tapi rohnya pun diikat. Makanya ayat ini katakan, menjadi satu tubuh. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara, bahkan pornografi pun. Amin. Kita sedang mengikatkan diri dengan dengan orang-orang. Kalau satu pasangan hanya satu. Kalau lebih dari satu pasangan, saudara ikat diri dengan berapa orang? Saudara ikat jiwamu dengan berapa orang? Banyak. Kalau sudah terikat, kalau sudah hubungan seks baru pisah, itu akan rusak. Itu akan berat.
akan hancur keduanya. Karena sudah diikat. Mana itu? Kertas. Di belakang, coba tolong. Beta ada siap kertas untuk jadi ilustrasi. Supaya Bapak Ibu bisa lihat, ini contoh saja. Ibarat ada dua kertas. Ini saya tidak sempat tunjukkan, tapi ini dua kertas mewakili laki-laki dan perempuan. Amin. Mewakili laki-laki dan perempuan. Dan ketika laki-laki dan perempuan ini berhubungan seks menjadi satu. Menjadi satu apa? Kata Alkitab tadi. Satu tubuh. Menjadi satu daging. Terikat. Bukan hanya tubuh, tetapi jiwa. Rohnya. Makanya di ayat berikutnya, coba buka ayat berikutnya. Siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan? Menjadi satu tubuh dengan siapa? Satu roh, bukan tubuh. Satu roh dengan Tuhan. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Sudah hubungan seks, sudah terikat, sudah menjadi satu. Amin. Lalu ketika mau dipisahkan, apa yang terjadi? Dua kertas ibarat sudah dilem. Kalau mau dipisahkan, jadi rusak. Tidak akan bisa, akan hancur. Dua-duanya tidak akan pernah utuh lagi seperti semula. Amin. Dua-duanya ketika dipisahkan, sudah bersatu, dua-duanya akan terluka. Dan ini bukan hanya bicara tentang pernikahan. Kalau saudara yang melakukan hubungan sebelum menikah pun, kita mengikatkan diri kita dengan berapa banyak orang. Mari kita renungkan ini masing-masing. Tidak perlu kita lihat kanan kiri. Kita renungkan saja pribadi lepas pribadi. Ada ikatan yang terbuat. Makanya Bapak Ibu Saudara, iblis tahu ini. Sama-sama katakan, iblis tahu. Seperti kertas yang dilem ini. Karena itu iblis tipu kita. Tidak apa-apa sebelum menikah tidur dengan banyak orang. Hasilnya ini. Tidak apa-apa sebelum menikah tidur dengan banyak orang. Atau kalau sudah menikah berzina. Punya cem-ceman. Punya pria idaman lah. Nah, karena sekarang bukan hanya bapak-bapak saya yang bahaya. Bukan hanya ada pelakor saya, ada pebinor juga. Ibu-ibu junakal hari-hari ini. Saudara jangan dengar baru bilang, tetangga tuh. Jangan. Saudara perhatikan. Iblis tahu ini, iblis tipu kita. Begitu pacaran hubungan seks, begitu pacaran tidur bersama dan putus. Laki-laki yang setan pakai, begitu kasih putus, perempuan akan sudah mau lepas. Perempuan tidak akan bisa pisah. Stres bisa sampai gila. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ini. Nanti kita akan sampai di bagian ini. Bagian berikutnya. Ini masih pertama Bapak Ibu Saudara. Ini poin-poin pertama, belum masuk poinnya juga. Saya mengajak kita untuk melihat. Kenapa jadi tegang? Karena omong ini. Mau mata lu. Kok Pak Pendeta tahu Saudara perlu. Saudara apa? Ini firman Tuhan. Amin. Supaya kita tahu apa dampak dari ketidakkudusan, apa dampak dari kehidupan seksual yang keluar dari rancangan Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat ada tantangan di dalam kehidupan kita orang percaya. Challenge. Semua Bapak Ibu Saudara, semua kalangan akan dapat tantangan ini. Yang pertama, saya fokus kepada yang sudah menikah, pria dan wanita. Ada godaan yang iblis lemparkan kepada saya dan saudara, atau godaan oleh karena keinginan kita sendiri. Kita sudah menikah, kita sudah jadi suami, kita sudah jadi ibu, sudah jadi istri, tetapi iblis berusaha untuk menggoda kita. Karena apa? Hati setan, hati iblis adalah supaya keluarga hancur. Betul atau benar? Iblis tidak mau keluargamu bahagia. Iblis tidak mau anak-anak kita bahagia. Iblis tidak mau hubungan kita diberkati. Loh, iblis mau supaya keluarga berantakan. Karena ini misi iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Karena itu apa? Dia akan coba goda kita. Iblis coba goda suami-suami, papa-papa supaya jatuh. Karena apa? Kalau suami jatuh, kalau papa jatuh, suami perannya apa?
kepala keluarga. Suami ini pusat, sama-sama katakan suami pusat. Suami ini sumber dalam keluarga. Kalau suami jatuh, istri kena dampaknya, anak-anak akan kena akibatnya. Keluarga akan berantakan. Makanya mereka akan kejar dulu suami-suami, ayah-ayah, supaya goda sampai jatuh. Yusuf digoda oleh tante Potifar. Kalau sekarang suami-suami bukan hanya tante Potifar yang goda, sekretaris di kantor bisa goda. Anak SMA, ABG bukan angkatan bayi gue, bukan. Anak ABG, remaja, anak SMA, waktu lihat tidak jaga mata, bisa jatuh. Dan iblis serang kita. Iblis buat supaya kita hancur. Contohnya tubuh kita manusia. Kepala kalau sakit, suami, kepala rumah tangga kalau jatuh. Kepala kalau sakit, seluruh tubuh lumpuh. Tidak bisa buat apa-apa. Betul atau benar? Coba semua pegang kepala. Yang ada kepala bisa pegang. Ya silakan turun tangan. Kalau bapak-bapak jatuh, keluarga hancur. Yang bapak-bapak bilang haleluya. Ini bapak-bapak berat. Bapak-bapak coba bilang amin dulu. Amin. Amin. Yang calon bapak-bapak juga bilang haleluya. Ini bakal buat Anda muda-muda supaya mengerti bagaimana dampak dari ketidakkudusan seksual bagi keluargamu. Apalagi Bapak Ibu perhatikan kalau pendeta, hamba Tuhan atau gembala itu double, kepala keluarga, kepala jemaat. Itu pohon besar, itu kalau tumbang jemaat semua kena akibat. Ketong sonde lupa itu kasus di Surabaya. Pendeta, saya tidak sebut nama, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Berapa tahun? 17 tahun lakukan pelecehan seksual dengan anak jemaat. Anak jemaat yang kaya, yang support gerejanya bertahun-tahun dari nol sampai sukses hari ini. Ternyata selama ini bab tua ada pemuritan, tanda kutip. Bab tua ada pemuritan tersembunyi dengan ini anak. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Ketidakkudusan akan mempengaruhi keluarga. Sama-sama katakan ketidakkudusan mempengaruhi keluarga. Ingat peristiwa Daud. Apa yang Daud alami? Semua pi perang, Daud di istana, lihat Batseba jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu tahu, Daud jatuh, anaknya mati. Anak yang pertama lahir dari Batseba. Nabi Nathan tegur dia bertobat, menyesal. Tuhan pulihkan. Tapi tahukah dampak dari perbuatan Daud itu bukan hanya dia saja, Tuhan marah. Bukan hanya Nathan tegur dia. Keluarga Daud hancur berantakan. Keturunan dia semua kacau balau. Tidak semua. Tetapi Alkitab catat yang parah-parah di Alkitab ada. Anak Daud, kakak perkosa adik. Berapa pasal sesudah Daud dengan Batseba? Ya? Amnon perkosa Tamar. Salomo. Istri berapa? 700. Daud selingkuh, satu orang ketahuan bertobat. Salomo 700 istri, berapa gundik? 300 gundik. Lalu Albert masih jomblo hari ini. Bukan. 700 istri, 300 gundik. Daud melakukan tersembunyi, anak-anaknya lakukan di depan, terbuka semua orang lihat. Dan ini yang membuat Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kepada yang sudah menikah bilang haleluya dulu. Suami-suami, ibu-ibu, perhatikan. Iblis incar supaya Anda jatuh ke dalam dosa seksual. Iblis berusaha untuk menjatuhkan keluargamu. Iblis berusaha untuk menghancurkan pelayananmu. Hati-hati waktu Anda mulai diberkati. Waktu gaji mulai naik. Hati-hati waktu dapat jabatan tinggi. Mulai dipromosi. Ingat, kita tahu istilah itu. Pohon makin tinggi, angin makin keras, angin makin kencang. Kalau dulu tidak bisa selingkuh, tidak bisa berzina karena son ada. Orang Amerika bilang, ini bahasa Inggris. Law it can move. Law it can move. Makanya tidak bisa selingkuh. Sekarang Tuhan sudah berkati. Kalau kita tidak berjaga-jaga, hati-hati. Jangan beri celah kepada iblis. Tapi saya percaya suami yang takut Tuhan, suami yang ikut teladan Yusuf, waktu tante Potifar datang, waktu godaan datang,
saudara bukan tinggal, saudara bukan nikmati, tapi saudara akan lari tinggalkan godaan itu. Katakan haleluya. Lari. Mantan WhatsApp, mantan WA, dapat nomor dari mana? Dari grup SMA, alumni SMA. Jangan balas. Amin. Jangan izin, ibu-ibu jangan izin, pilih bapak-bapak jangan izin, pilih suami pak. Kita mau izin, mau pergi mana? Ada kawan-kawan SMA kumpul. Contoh hal di itu perkumpulan ada siapa? Mantan. Saya lupa itu ayat di mana tuh. Buanglah mantan pada tempatnya. Ada kok saudara. Jangan ingat-ingat mantan. Yang lalu, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Bilang di kanan kiri, lupakan mantanmu, bilang begitu. Lalu kakak satu bilang, aduh Pak Pendeta, jangankan mantan. Jangankan yang baru. Mantan saya sonde ada. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Bapak Ibu teman-teman pemuda. Haleluya. Perhatikan ini. Ada godaan untuk berzina. Kalau ada godaan muncul. Waktu Anda keluar yang sudah menikah. Mungkin bisnis trip, mungkin pelayanan. Itu iblis tahu waktu-waktu Anda sendiri. Amin. Iblis tahu waktu-waktu rentan kita. Kita harus sungguh-sungguh jaga-jaga. Kalau ada godaan, ingat. Untuk buat kita jatuh. Nomor satu, ingat hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau buat atau engkau jatuh ke dalam godaan itu, engkau melukai hati itu Tuhan. Yang kedua, ingat pelayananmu atau pekerjaanmu, jabatanmu hari ini. Banyak orang hancur karena ini. Yang ketiga, ingat keluarga. Istri, anak-anakmu, ingat mereka. Waktu engkau jatuh, engkau berikan hidupmu pada iblis. Dan dampaknya besar. Daud alami ini. Keluarga berantakan. Semuanya. Ingat hubunganmu dengan Tuhan. Ingat keluargamu. Ingat pelayananmu. Ingat apa lagi? Pekerjaanmu. Semuanya itu akan hancur. Oleh karena dosa 10 sampai 15 menit. Berapa menit? 10-15 menit. Semua itu saudara serahkan kepada iblis. Saudara hancurkan. Makanya dalam Amsal 6, 32 sampai 33. Kita baca ayat ini. Amsal 6, 32, 33, 1, 2, 3. Siapa melakukan zina, tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Apa Amsal katakan? Kalau mau tulis. Siapa melakukan zina, tidak berakal budi. Artinya orang yang berzina, orang yang jatuh dalam dosa seksual, itu orang bodoh. Orang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak dihapuskan. Kalau dulu mungkin zaman Salomo, kalau orang jatuh, orang berdosa, kabarnya berita itu dari mulut ke mulut. Lisan saja. Orang dengar berapa tahun kemudian orang bisa lupa kecuali yang dicatat di Alkitab. Sekarang zaman internet, Bapak Ibu, zaman sosial media, Google. Kalau kita jatuh, iya kan? Contohnya, kalau saya misalnya, kalau saya jatuh, dipublikasi, makan uang, atau jatuh dalam perzinahan, klik saja di Google, berita sudah ada. Klik nama di situ. Nobensem Arianto. Keluar list di Google semua. Oh, Nobensem Arianto, Gembala GPDI Kasih Karunia, berbagi kasih dengan 10.000 anak yatim. Itu kan haleluya. Tapi kalau keluar, ini contoh saya, Gembala Nobensem Arianto jatuh misalnya waktu ada di Amerika dengan bule Nigeria, kan kita tidak tahu. Ada di Google lengkap. Wartawan ini semua orang tahu. Ini yang arti ayat ini kita tahu sekarang.
siksa dan cemooh malunya tidak terhapus, tidak terhapuskan. Buka Google, buka YouTube, video so ada di situ. Lihat toh, apalagi yang baru-baru ini keluar konteks sedikit. Ya heboh dapat tangkap. Kaya raya, makan uang. Katanya trading, padahal judi online. Makan uang orang, pamer lagi miliaran, beli jam 1M, beli mobil 35M, berapa? 35 miliar Bapak Ibu Saudara. Mobil 35M, dia buat video, murah banget. Nah itu. Murah banget, bayangkan. Dia bilang apa? Tuhan bingung nih dia. Karena apa? Kalau dia kaya, Tuhan berkati, lalu dia mulai sombong, sombong pamer-pamer, Tuhan mau hukum, dia akan beramal lagi. Supaya apa? Kalau dia beramal, berbuat baik, Tuhan mau hukum, dia buat baik lagi. Tuhan bingung. Sekarang Tuhan yang buat dia bingung. Tuhan yang buat dia bingung. Karena semua aset nanti disita negara, masuk penjara berapa tahun? 20 tahun. Inisial IK. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang berikut, kalau tadi yang sudah menikah, suami-suami, ayah-ayah, papa-papa, kita harus jaga diri. Ibu-ibu juga, yang ibu-ibu bilang haleluya. Karena banyak ibu-ibu juga, karena kebanyakan nonton film Korea, maraton, malam sampai pagi, begitu lihat suami di samping, suami pun nama Justus, contohnya. Ini bukan singgung sama Justus semua di sini. Begitu lihat Om Justus di sebelah, aduh berat. Song Joong Ki, nah ya. Lee Min Ho, Lee Min Ho itu kan bahasa Korea. Kalau di Sabu Lee Min Ho, dia beda-beda sih. Gitu. Lalu begitu lihat rekan kerja di kantor, begitu lihat pegawai bank, mulus, mama-mama lihat berondong, iman hancur. Yusuf bertahan lawan istri Potifar, godaan istri Potifar. Tante Desi hancur dengan pegawai bank. Nah ini hati-hati. Amin. Jangan sampai kita alami ini. Yang kedua, bukan hanya buat yang sudah menikah. Hati-hati, tantangan bagi kita anak-anak muda yang belum menikah. Karena sekarang sudah tidak baru lagi, sudah tidak asing lagi. Bicara soal pacaran artinya hubungan suami istri. Kalau lu belum cium, kalau lu belum tidur dengan pasanganmu, dengan pacarmu, lu belum pacaran. Itu nilai hari ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Kenapa? Saya tahu. Apalagi di Kupang sini, beta anak Kupang mengerti karena mana ketong bergaul. Nilai moral yang rusak, yang terbalik, yang bertentangan dengan firman Allah. Nyong bilang pedi mai tua apa? Kalau lu betul cinta beta, kalau lu betul sayang beta, kasih lupung tidur dengan beta. Itu kalau lu betul-betul sayang. Kalau lu betul-betul cinta beta, misalnya mai tua nama siapa ya? Justina contohnya. Ini bukan menyinggung yang nama Justina di sini. Ilustrasi. Kalau Agustina ada, tapi ini bukan Agustina, Justina. Lambert bilang pada Justina, Justin, lu ikut beta pikos. Kalau lu sayang beta, lu ikut pikos. Mau bikin apa pikos? Sonde, karena pendeta bilang mau awali apapun harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi ketong pikos untuk ketong berdoa sama-sama. Untuk ketong saat teduh bersama-sama. Iya kan? Pendeta ajarkan beta harus semua berencana, semua serahkan rencana beta ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan berkati. Padahal ini setan ni tuango ada bawah nih. Oh pikos maka selesai sudah. Anak-anak muda, yang muda-muda di sini, yang belum menikah. Coba angkat tangan. Ini paling banyak, jadi memang pas untuk bahas ini. Amin. Yang sudah ada pacar, coba angkat tangan lagi. Tidak usah malu-malu, supaya yang lain lihat. Wih,
Weh, di belakang langsung angkat tangan. Angkat tangan supaya ada laporan ke si mai tua. Kalau soal angkat tangan, oh ini bab tua soal angkat tangan. Jujur, yang sudah ada pacar. Tidak apa-apa, ini privasi, betul kan? Yang mau pacaran tapi belum ada, coba angkat tangan. Masa Pak Pendeta sonde pekan? Sonde pekan. Sudah ibadah jam 10 ini kan karena sudah 30 tahun belum dapat, masa itu motivasi di situ. Bukan Bapak Ibu Saudara, teman-teman perhatikan ini. Sebelum kita pacaran harus pahami apa arti pacaran yang sejati. Amin. Apa arti pacaran Kristen? Pacaran Kristen, ayo, yang ingat, saya pernah sampaikan ini juga di live streaming khusus soal pasangan hidup. Ada yang ingat? Apa arti pacaran Kristen? Pacaran artinya apa? Pacaran itu apa? Persiapan, tahapan persiapan pernikahan. Jadi yang mau pacaran adalah mereka yang sudah siap menikah. Bukan pacaran supaya beta semangat kuliah. Nah bukan itu. Kenapa perlu pacaran? Supaya beta sonde sepi. Supaya beta bahagia, senang. Saudara, bukan itu. Sumber kesenangan, sumber kebahagiaan kita bukan manusia. Amin. Orang percaya anak-anak Tuhan, sumber kebahagiaannya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, mengerti ini. Kalau kita tidak paham ini, akibatnya apa? Begitu pacaran, pergi ke tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang menggoda, lalu mulai matua nyanyi lagu rohani, bukan di gereja, nyanyi di kamar kos. Dia jamah senap hidupku, karena bab tuasu mulai bekerja, beraksi di situ. Perhatikan ini. Bahkan anak Tuhan, bahkan anak muda, orang percaya, pelayan Tuhan pun bisa jatuh. Betul atau benar? Ingat tadi kita pelajari. Waktu kita berhubungan seks dengan seseorang, kita mengikatkan diri kita dengan orang itu. Kalau waktu engkau pacaran dengan orang yang belum, engkau pacaran dengan mereka atau orang yang tidak sungguh-sungguh sayang kau, dengan orang yang tidak tulus mencintai engkau beri tubuhmu, beri hidupmu, masa depanmu hancur. Karena apa? Ternyata lu punyong, ternyata lu punona atau lu punyong bukan betul-betul tulus cinta lu, tapi hanya nafsu. Perhatikan ini, ketidakkudusan itu selalu tentang nafsu. Sama-sama katakan, ketidakkudusan itu adalah nafsu. Nah, kita harus bisa bedakan ini. Mana yang nafsu, lust, mana yang cinta atau kasih. Mana yang love, mana yang lust. Kalau nafsu kita harus jauhi, katakan amin. Karena apa? Apa arti nafsu? Nafsu itu, atau kita mulai dari kasih dulu. Apa perbedaan antara love dengan lust? Apa perbedaan kasih dengan nafsu? Kalau kasih itu keinginan untuk membahagiakan orang lain, meskipun harus mengorbankan diri. Sedangkan lust atau nafsu adalah keinginan membahagiakan diri sendiri, walaupun mengorbankan orang lain. Saya tanya kepada Bapak Ibu, Tante Potifar kepada Yusuf, cinta atau nafsu? Apa buktinya dia nafsu? Coba. Dia buka baju, dia ajak tidur. Saya tanya Bapak Ibu, emangnya cinta tidak buka baju? Cinta sejati tidak tidur. Perhatikan ini, yang menunjukkan Tante Potifar itu nafsu. Apa yang terjadi? Waktu dia goda Yusuf, lihat ini. Dia goda Yusuf, mari tidur dengan tante, mari tidur dengan mama. Aduh kakak sayang, itu orang kufur. Mari sini. Yusuf lari. Waktu Yusuf lari, keinginannya tidak terpenuhi.
nafsunya berubah jadi benci. Dia langsung tipu, dia bilang apa? Yusuf mau perkosa dia. Tipu, fitnah Yusuf, lalu Yusuf masuk penjara, dia ada tolong atau tidak? Alkitab catat kalau tidak salah 10 tahun Yusuf di penjara. Bayangkan 10 tahun Yusuf di penjara karena siapa pun tingkah seperti itu. Kalau Tante Potifar betulan cinta, ceritanya beda. Waktu Yusuf lari, pasti dia akan kejar. Ucu! Persis kayak film-film tuh. Dia kejar. Ucu lari. Lalu apa yang terjadi? Yusuf ditangkap. Pas Potifar pukul, pas security semua pukul Yusuf, pasti Tante Potifar menangis. Jangan, stop! Stop! Jangan pukul dia. Mulai drama. Ya, buang Yusuf di penjara. Yusuf masuk penjara, Tante Potifar jenguk. Ucup, beta akan tunggu lu sampai lu keluar. Itu cinta. Tapi ini apa? Begitu nafsu tidak terpenuhi, dibuang, dilupakan. Perhatikan ini. Kalau Anda bangun hubungan anak-anak muda, pastikan pasanganmu itu sungguh-sungguh cinta, mengasihimu. Bilang amin. Jangan nafsu. Apa kriteria cinta anak-anak muda? Ingat ini. 1 Korintus 13. Lihat di situ. Kasih itu sabar. Amin. Kasih itu sopan. Iya kan? Tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih lemah lembut dan seterusnya. Tidak mementingkan diri sendiri. Jadi yang mau cari pacar, lihat baik-baik. Betul-betul cari mereka yang takut Tuhan, mereka yang mengasihi Anda. Amin. Ini bukan untuk yang sudah menikah. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu dengar ini. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Beta akan cari yang betul-betul mengasihi. Pulang ke setir mai tua. Bukan. Ini untuk yang belum menikah. Untuk yang masih pacaran. Bapak ibu saudara, perhatikan ini. Apalagi masih bicara kepada anak-anak muda. Apakah waktu kita taat pada firman Tuhan? Apakah waktu kita hidup kudus? Apakah waktu kita pacaran kudus? Lalu pacaran kita membosankan? Hidup kita tidak bahagia? Hidup kita tidak keren di mata dunia? Lalu kita, Pak Pendeta, ini 2022. Halo, 2022. Di Amerika yang perawan itu mereka olok. Mungkin ada yang tahu budaya di sana, betul kan? Hari-hari di Amerika yang masih perawan mereka olok. Itu di Amerika. Tapi saudara dengar baik, waktu kita taat pada firman Tuhan, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Seks di luar pernikahan, baik yang sebelum menikah atau belum menikah, dan yang sudah menikah yang berzina, itu membawa kesenangan sesaat saja, kesenangan sementara. Tetapi sisanya adalah rasa bersalah, dosa, hukuman, dan kebinasaan. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, kita taat, mau ikut kehendak Tuhan, sama seperti Kejadian 1 ayat 28. Ini rumusnya, bukan Kejadian 1 ayat 28. Apa kata firman Allah? Allah memberkati mereka di PowerPoint. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sampai di sini saja, perhatikan. Mana lebih duluan? Beranak cucu, bertambah banyak, baru memberkati atau berkati dulu? Ini urutan yang jelas. Anak-anak muda perhatikan ini. Diberkati dulu, baru beranak cucu. Bertambah banyak. Miliki komitmen untuk tetap jaga kekudusan. Sampai waktunya Tuhan tiba. Amin. Waktu Tuhan tiba di dalam pernikahan kudus, Bapak Ibu Saudara akan lihat. Teman-teman pemuda akan lihat. Kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam hubunganmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya ingin tutup seperti ini. Bagaimana menang terhadap godaan dan tetap hidup kudus. Ada 3 poin saja. Yang pertama, sadari bahwa perzinahan dan percabulan itu adalah dosa besar terhadap Allah. Ini yang pertama. Yang harus kita lakukan. Apa yang pertama? Sadar bahwa perzinahan, percabulan itu dosa besar di hadapan Tuhan.
Ayatnya di mana? Tadi Kejadian 39 8 sampai 9. Perhatikan ayatnya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Sama-sama kalimat terakhir, apa Yusuf katakan? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Percabulan, ketidakkudusan, dosa seksual itu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Harus ingat ini. Artinya apa? Ada dosa yang kecil, tapi ada dosa yang besar. Waktu saudara tidak bisa kontrol emosi di jalan mungkin, marah orang, maki orang, itu dosa. Minta ampun, selesai. Saudara tidak akan diviralkan. Saudara tidak akan, malumu tidak akan sama seperti kalau Anda jatuh ke dalam dosa perzinahan. Karena ini dosa besar di hadapan Tuhan. Anak muda, dengar. Jemaat Tuhan semua kita ingat ini. Perzinahan itu dosa besar. Sama-sama katakan, perzinahan itu dosa besar. Saudara ingat ini. Ini bukan main-main. Dalam Korintus Paulus tulis, dosa-dosa yang lain kita perbuat di luar tubuh kita. Bunuh, kita bunuh orang lain. Pukul, kita pukul orang lain. Berzina, kita berdosa pada diri kita sendiri. Bagian berikutnya Tuhan bilang seperti ini, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Yang kedua secara cepat. Yang pertama sadari bahwa ini dosa besar. Yang kedua adalah apa? Jauhi atau tinggalkan godaan seksual. Setiap godaan seksual. Sama-sama katakan jauhi. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tetap di sini dulu. Perhatikan ini. Kalau kalimat atau bahasa Indonesia dipakai kalimat jauhkanlah dirimu dari percabulan. Tapi keren kalau dalam bahasa Inggris. New International Version dipakai kalimat begini. Flee sexual immorality. Artinya apa? Lari. Apa? Lari. Tinggalkan. Jangan bertahan. Jangan rasa diri kuat. Jangan bikin diri kuat. Segala macam godaan seksual. Baik mulai dari HP, baik dari laptop, baik pemuda gereja. Atau simpatisan yang nampaknya cantik yang goda kita. Langsung tinggalkan itu. Semua godaan itu. Amin. Makanya Yusuf. Bapak ibu saudara perhatikan. Waktu Yusuf digoda istri Potifar. Yusuf lawan atau Yusuf lari? Apa Yusuf berdiri boleh Yusuf bilang, Ma, jangan Ma, aduh jangan. Ini jadi kile om su pulang nih. Jangan PMS bukan. Yusuf lah lari. Flee, lari. Saudara, semua godaan seksual yang ada dalam kehidupan kita, cepat lari tinggalkan. Katakan haleluya. Ganti channel. Kalau di YouTube atau di TV. Kalau di IG, Twitter, unfollow. Kalau aplikasi uninstall langsung di HP. Kalau ada di laptop, hapus. Kalau dia WhatsApp atau dia di DM IG. Kalau dia message lewat Messenger Facebook, blok akunnya. Sama-sama katakan blok. Siap blok? Yang pacaran di sini kalau ada yang goda-goda, kas putus langsung. Amin. Siap? Ini tantangan betul. Karena firman Tuhan bilang apa? Lari, tinggalkan. Saya tidak peduli. Siang ini banyak laki-laki benci saya tidak peduli. Yang penting saudara mengerti. Amin. Tinggalkan. Lari. Tapi Pak Pendeta, masalah Bepunyong ada ibadah juga di sini. Nah ini. Bertobat. Dengar khotbah dan bertobat. Haleluya. Tidak usah lihat kanan kiri. Amin. Lari, tinggalkan, flee bahasa Inggris. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jangan beri kesempatan. Bapak ibu saudara, ini bedanya. Kalau dosa marah, kalau kita ini orangnya temperamen. Sama-sama katakan temperamen. Kalau kita ini susah tahan marah,
ya kita harus berusaha, berjuang, sabar. Lawan amarah kita. Amin. Dan pertolongan Tuhan. Apalagi kalau ada mungkin ketakutan, kekhawatiran di hati kita. Kita lawan dengan apa? Iman. Percaya kepada Tuhan. Kita lawan dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bahasa roh kita berdoa, membangun iman kita. Tapi kalau ada godaan seksual, kalau lawan jenis, atau kalau ada perempuan lain yang menggoda Anda, dengar baik. Jangan lawan dengan bahasa roh. Jangan tengking dengan ayat firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dalam nama Yesus jangan. Lari. Kasih tinggal. Ini beda. Ini bukan bicara soal ketong lawan apa. Ini godaan. Kita manusia biasa. Rentan untuk jatuh. Betul atau benar? Dan itu kita harus berjuang untuk lawan ini. Yang kedua adalah lari. Jauhkan diri. Tinggalkan godaan seksual. Dan yang ketiga adalah apa? Bergantung kepada Tuhan setiap hari. Sama-sama katakan, saya mau bergantung pada Tuhan setiap hari. Karena apa? Coba tampilkan ayatnya. Kejadian 39 ayat 10. Kenapa harus setiap hari? Baca ayatnya 2-3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kenapa kita harus bergantung pada Tuhan setiap hari? Karena godaan itu muncul setiap hari. Yusuf digoda berapa kali? Setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, bisa setiap saat, setiap jam. Bisa setiap saat godaan itu masuk terus. Karena itu kita harus, Bapak Ibu Saudara, bergantung pada Tuhan. Berdoa. Dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Amin. Makanya saat teduh setiap hari itu perlu. Baca Alkitab, kita penuhi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca hari ini. Saudara memorize, saudara ingat, renungkan peristiwa Yusuf ini setiap hari. Amin. Saudara ingat ayat-ayat itu. Jauhkan dirimu dari percabulan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau ada anak-anak muda, iblis tipu Anda. Iblis goda kita untuk jatuh. Engkau mungkin merasa hari ini, bepu hidup saudara guna leh. Beta sonde ada masa depan leh. Bepu keluarga berantakan, bepu bapak mama cerai. Beta punya kuliah sonde jelas, beta hancur. No. Dengar kata firman Tuhan. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amin. Dengar kata firman Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan katakan kepada kita. Tuhan cinta kita. Penuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan perkataan Tuhan. Makanya dalam 2 Timotius 3 dikatakan, semua yang benar, adil. Semua yang suci. Semua yang patut dipuji, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita bergantung pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan setiap hari, saudara akan lihat. Daging kita masih ada, godaan masih ada setiap saat. Tapi kita akan jadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang menang dari godaan iblis. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Karena itu, mari pemain musik maju ke depan. Saya tidak baca ayat lagi. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ingat bahwa kekudusan seksual kita menentukan berkat dan keberhasilan kita di masa depan. Oleh karena pilihan Yusuf, oleh karena sikap Yusuf, maka Tuhan bawa dia. Saudara lihat, ini semua proses Tuhan. Tuhan bawa dia dari bawah, naik jadi Perdana Menteri. Katakan amin. Saya ingin katakan bagian terakhir, atau saya share, ini tips buat setiap orang tua. Karena kepada orang tua, ini bukan pekerjaan yang mudah, ini tanggung jawab yang besar. Banyak orang tua gagal mengajari anak-anak mereka tentang kebenaran ini. Kalau Anda sebagai suami, sebagai istri, dengar pesan saya saat siang hari ini. Yang ikut online juga dengar. Orang tua ingat, ajar anak-anak kita tentang kekudusan dan tentang seks yang benar.
Apa peran orang tua? Ajar anak-anak kita. Jangan hanya ajar mereka ibadah. Jangan hanya ajar anak-anak kita untuk berdoa. Ajar mereka tentang kekudusan yang benar. Tentang seksual itu seperti apa. Jangan hanya larang mereka, Bapak Ibu Saudara. Lu jangan pacaran ya. Jangan bilang pi anak-anak kita, lu jangan pacaran. Apapun terjadi jangan pacaran. Hidup kudus. Jelaskan kenapa kita harus hidup kudus. Jelaskan ayat tadi yang saya sampaikan. Jelaskan dampaknya terhadap ketidakkudusan atau dampaknya dari ketidakkudusan. Ajari anak-anak kita, ini peran kita. Bapak-bapak, suami-suami, istri-istri. Kalau kita tidak ajari mereka, dunia akan ajarkan nilai-nilai dunia. Yang berikut peran orang tua, mari lindungi dan doakan anak-anak kita. Apa yang kedua? Lindungi, awasi, dan doakan mereka. Orang-orang tua yang punya anak yang mulai beranjak remaja, mulai besar, pastikan pacar anakmu tidak boleh masuk di dalam kamar anakmu. Yang berikut, anakmu juga tidak boleh masuk ke kamar pacar pacarnya. Pastikan ini. Lindungi mereka. Periksa channel YouTube yang mereka subscribe. Periksa browser history anak-anakmu, orang tua. Cek. Waktu mereka buka internet, mereka buka apa? Orang tua harus lihat. Waktu mereka chat dengan mungkin pacar mereka, mungkin baru SMA kelas 1, kelas 2, saudara cek, tahu apa yang mereka bicarakan di dalam chat, bahkan hanya melalui WhatsApp. Orang tua lindungi anak kita. Amin. Peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di dalam sikap anakmu hari-hari ini. Dan saya dapat sebuah tips yang sangat bagus. Kita bukan hanya lindungi mereka, ini buat orang tua. Buat kesepakatan dengan anak-anakmu. Kalau yang belum menikah dengar, terapkan ini nanti. Kalau ada orang tua, saudara bisa praktikkan ini juga dengan orang tuamu, dengan papamu atau dengan mamamu. Buat papa-papa, tips dari saya buat setiap Anda. Papa-papa kepada anak perempuan, kepada anak-anak cewek, ajak anak perempuanmu ngedate. Dinner bareng. Ajak apa? Dinner, makan bareng bersama. Lalu apa? Waktu makan bersama-sama, saudara ajarkan anak perempuanmu yang mulai bertumbuh itu. Ajarkan dia tentang kekudusan. Ajarkan dia tentang seks yang benar. Lalu saudara beli cincin. Beli apa? Cincin. Jangan yang murah, jangan cincin mainan yang di pasar senggol, jangan. Beli yang pas lah. Jangan yang 1M juga, berat. Beli cincin lalu saudara sebut ini adalah cincin keperawanan. Saudara pakaikan di jari anak perempuanmu, lalu saudara katakan pada dia, ini cincin keperawanan. Tetap jaga kekudusan. Tetap hidup benar. Tetap taat pada firman Tuhan. Tapi Pak Pendeta 2022 jual mahal, sonde laku nanti. Tidak apa-apa, saudara. Tas yang 30M, tas yang 1M ada yang beli. Mobil Bugatti 30M ada yang beli. Hotel $3.000 satu malam ada yang menginap. Kalau saudara punya standar yang mahal, kalau saudara punya nilai yang mahal, saudara hidup dalam kekudusan, orang-orang berkelas yang akan dapatkan Anda. Orang-orang yang Tuhan utus yang akan jadi pasangan. Katakan ini kepada anak-anak. Yang mahal itu dicari oleh yang berkelas. Ini buat anak-anak perempuan. Buat anak-anak laki-laki, papa-papa, mari kita perhatikan ini. Apa itu? Saudara beli jam tangan, tapi yang mama-mama jangan iri. Papa nih beli kasih anak cincin, mama soal pernah kasih cincin. Yang mama jangan iri. Kepada anak laki-laki saudara belikan jam tangan. Apa itu jam? Jangan yang terlalu mahal, jangan terlalu murah juga, jangan Rolex juga 200-300 juta. Tapi berikan jam itu kepada anakmu. Lalu apa? Jelaskan waktu engkau makan dengan anakmu arti keperjakaan, arti kekudusan. Dan
Dan setiap kali, bahkan kalau anakmu sudah keluar dari rumah, sudah kuliah, sudah ada di luar negeri, sudah di luar kota, ajar mereka tiap kali kamu lihat jam, mereka akan ingat ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kita katakan kepada anak laki-laki kita, tetap jaga kekudusan. Ingat, seks itu berkat Tuhan. Kalau engkau menikmati pada waktu Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hubunganmu, di dalam pernikahanmu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus.